والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الأرواح المصلين والشيخ وجد وإلى أرواح هذه القرية وأن تقضي حاجاتنا حاجات الدنيا والآخرة وأن تسهل أمورنا وأن تهبنا يا وهاب ذرية طيبة وأن تعافي عبداننا وأن تدفع عنا وعن أهلنا البلاء والوباء والطاعون على هذه النيات وعلى كل من في سلفنا الصالح شيء لله الأمر الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an 'allamana ilman nafi'a wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberi Allah nikmat sehat walafiat sehingga bisa berjamaah sholat i'tikaf di dalam langgar atau masjid. Mudah-mudahan selama kita berada di rumah Allah, Allah mengampuni dosa kita dan merahmati kita karena kita selama di tempat ini didoakan malaikat selama tidak berhadas, tidak batal wudu. Kemudian kita beribadah termasuk belajaran. Mudah-mudahan rahmat Allah turun kepada kita dan Allah ampuni dosa kita dan dosa keluarga kita, orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapat syafaat dan di dunia kita dimudahkan Allah ke Makkah Al-Mukarramah dan ke Madinah Al-Munawwarah dan ke Masjidil Aqsa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fil azan wal iqamah. Pasal tentang azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Kita biasanya nyebut qamat. Azan dan iqamah. Wa huma lughatan al-i'lam wa syar'an ma 'urifa min al-alfadhil masyhurah fihima. Arti dari azan dan iqamah adalah al-i'lam, memberitahu, mengumumkan. Nah, panang diumumkan waktu salat telah sampai. Jadi saduniaan sama tuh. Jakanya bahasa masing-masing bah kacau. Bila azan bahasa masing-masing nih kacau jadinya. Sayyidina Allah Maha Besar, Sayyidina Allah Maha Ganal. Nah, bamik tuh
Tapi sama, seluruh dunia sama, lafaznya sama, cuma nadanya aja belain. Nah ini azan. On. Yalah. Nah, dibuat. Iya. Syiah lah. Ya. Nah, jadi al-i'lam memberitahu. Nah, memberitahu ini berarti harus sampai waktu hanya azan dan iqamah. Kemudian secara syariat agama adalah yaitu yang dikenal dengan lafaz-lafaz yang masyhur pada azan dan iqamah. Pada azan dan iqamah nang kita sudah sering dengar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Barnya jangan panjang. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ba-nya panjang. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Ba-nya panjang. Pendek. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la, jangan an la. Walaupun tulisannya an la. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul, jangan Muhammadan Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Sunat sebelum mengucap asyhadu an la ilallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tasmi', tarji'. Jadi bagi mid dulu muazin nih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanyar nyaring. Hanyar benyaring itu namanya tarji'. Sunat hukumnya. Amun yang lain kada hayal shalah jangan begimit dulu, hayal shalah, hayal shalah, hayal falah, hayal falah. Kada. Yang tarji' itu hanya ketika mau mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar. Hanyar benyaring. Nah. Azan. Kemudian kenapa kisahnya bahari azan ini? Nah, asal-asalnya bahari kiapa? Nah, ini penting. Biru yati Abdullah ibni Zaid al-Mashhurah lailatan. Riwayat dari Abdullah bin Zaid. Abdullah putra Zaid yang dikenal riwayatnya, yaitu bermusyawarahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bagaimana cara mengumpulkan manusia. Artinya kayak apa supaya orang datangan ke masjid, kayak apa caranya. Nah, dalam kitab Sunan Abi Daud dari Abdullah bahwasanya beliau berkata, ketika Rasulullah menyuruh dengan memukul nakush. Nakush itu artinya kayu panjang dipukul, dicatuk supaya apa? Supaya tahu nih kisahnya. Ya, kayak kentongan panjang. Kayak kentongan panjang. Ujar Rasul, kayak apa nih? Kita bermusyawarah nah.
memanggil orang beriman ini supaya mau sholat kayak Pak, beri amplop kah tiap orang atau ulah nasi kuning kah atau apakah nya dan yang tiap subuh Jumat bulikan di masjid nasi kuning. Nah, ada di mana dulu ada ulun waktu di Karyas bahari di Amuntai itu di Karyas, jadi tiap subuh imbah sambayangan tuh ke rumah sidin menyelamat nasi kuning tiap subuh Jumat. Jadi ujar Rasul kayak apa, amun kita beulah kayu panjang kita catuk bahwa waktu sudah sampai. Nah, bahkan ada juga nang manu mausulkan dalam riwayat lain kita membakar kayu gana-gana, artinya tanda bahwa sholat sampai. Nah, bakar kayu tinggi-tinggi ketahuan asapnya segilan apinya. Imbah itu ada juga nang mengusul bagaimana kalau dicatuk lonceng. Nah, jadi ada nama usul api, ada nama usul lonceng, ada nama usul macam-macam. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kada anu lagi nih, belum ada keputusan. Nah, lalu ujar Abdullah bin Zaid, ulun tamimpi. Jadi tamimpi malam itu ada seseorang laki-laki datang malajari ulun wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam cara memanggil orang untuk sholat. Jadi bermusyawarah belum mufakat. Akhirnya malam itu di antara yang bermimpi cara azan itu adalah Abdullah bin Zaid. Bermimpi dilajari oleh seseorang yang itu adalah malaikat Jibril. Jadi kada Rasulullah nang dimimpi sahabat nih. Nah, jadi sahabat nih dimimpi oleh malaikat dilajari cara azan. Nah, isuknya asbahtu ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Setelah subuh, ujar Abdullah bin Zaid, aku menemui Rasulullah dan menghabarkan apa yang aku lihat dalam mimpi. Nah, ini jadi azan nih lewat mimpi sahabat yang bermimpi. Karena mimpi itu bisa bujur, bisa kada. Nah, nang bujur ini ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini mimpimu ini innaha la ru'ya haqqin. Sungguh ini adalah mimpi yang bujur, la ru'ya haqqun. Ini bujur, mimpi nang bujur ini. Nah, lalu ujar Rasul, wahai Bilal, kesini dulu nih Abdullah hendak melajari ikam. Napa nang inya lihat dalam mimpi. Ayo Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Shalah pakai hak, sunat berbalik ke kanan. Hayya 'alas shalah. Hayya imbah tuntung shalah berbalik pulang. Hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Habis itu hayya 'alal falah. Falah, hayya 'alal falah. Jangan falah
Jangan ha jangan, tapi ha. Dan kada bertasydid. Jangan hayya 'alal falah. Falah. Lain artinya. Hayya 'alal falah. Ayo kita menuju keberuntungan. Ayo tulakan ke masjid. Masjid langgar karena akan untung. Hayya 'alal falah. Falah, amun falah artinya petani. Ayo bubuhan petani, petanian hiau. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kalau azan sunat jangan terlalu cepat benar. Jangan juga terlalu diayun-ayun nadanya. Bilang beberapa jam azan. Maka Jumat pulang. Khotbah 10 menit, azan 15 menit. Napa ma'ayun bilang ngantuk jamaah. Makruh bila azan itu terlalu nadanya tuh terlalu panjang. Amun qamat sunat cepat disambung. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kada pakai waw. Mun ada pakai waw kada salah jawabang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, cepat dua kalimat. Azan lalakian sunat, bibinian hanya iqamah. Amun iqamat itu mazhab Syafi'i berdiri bila sudah qamat itu waktu berdiri. Kalau mazhab Syafi'i yang lebih kuat itu tuntung azan hanya berdiri. Tapi mazhab lain mengatakan ketika qad qamatis shalah berdiri. Jadi kesimpulannya ujar ulama, nama nanang tanyaman berdiri, kabila kamun asam urat berdiri berdahulu. Amun atau jauh dari shop, nah berdirian dah. Nah, amun sudah di shop berdiri kuat, nah itu kalau mazhab Syafi'i yang lebih diperpegangi itu bila tuntung qamat hanya berdirian. Nah, tapi amun pindah tangaleh tadi sab belum sempurna lagi, masih jauh. Nah, itu ketika qad qamatis shalah misalnya sudah berdirian. Jadi guru kalau orang azan napasnya panjang namanya, lalu lagu tuh baik kedengaran nyaman tapi panjang, itu makruh kok. Jadi jangan. Ya, makruh panjang itu ya panjang benar lah. Kalau bisa jangan lebih dari 7 alif. 7 alif itu 14 harakat. 14 harakat amun kawa. Ya sesedangi sesedangi. Ya. Terus nah itu jadi tadi qomat itu nang paling baik bila imam sudah siap hanya qomat. Gini imam belum ada lagi. Siapa nang jadi imam nih, langsung qomat lalu batu tungguan. Jadi nang sip tuh imam sudah ada. Nah, lalu qamat. Jangan qamat imbah qamat
lawas 3 menit hanyar imam ada. Nah, itu bisa mufarakah, putus. Jadi nang baik tuh makanya bila amun Rasulullah tuh bahari mun Rasulullah siap sudah hanya teka Rasulullah menyuruh ujar Rasul ya dah siap dah kita. Nah, bila belum kami di pesantren bahari misalnya nih imam ngadeda belum, nah itu kamat bahasa cuma kalau sebamik lagi bingung kan dua kali kamat cuma bahasa karena jedanya terlalu lawas. Imam ada pokoknya melihat ini imam tapi nanti di dalam manggar ini bisa saja tuh artinya imam masih menunggu imam Kada. Nah, kecuali imam itu khusus namanya imam rawatib. Imam rawatib itu artinya imam yang ditugaskan untuk mengimami salat 5 waktu. Nah, pon. Ya. Nah, amun ada sidin kada boleh jadi imam yang lain kecuali sidin memberi izin. Nah, itu adabnya pulang. Adabnya. Ya. Ini di langgar ini seandainya imamnya kan banyak basic. Apa kita tuh untuk kan kita harus kita tuh caranya dari imam itu kan tunjuk kawan dulu terus kalau enggak mau mati kayak gitu. Ya. Jangan kita masuk. Ya, itu kenapa itu kalau kita ini karena sama-sama ibarat tuh. Ya. Ya. Nah, itu kenapa itu? Nah, pian dulu maju. Nah, ada apa? Nggih. Iya. Itu. Iya. Tapi mun di situ ada sudah imam rawatib, misalnya di Masjid Raya amun ta itu ada sidin terus tuh. Nah kada jangan yang lain kecuali sidin garing atau sidin menyuruh. Nah, hanya nang lain. Dan jamaah tuh bila sudah ada jamaah jangan maulah jamaah kecuali jamaah yang ada ini selesai. Nah, itu. Terus lalu ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah bin Zaid, ajarakan kepada Bilal napa engkau mimpikan. Nah, lalu Bilal bin Rabah disuruh Rasulullah menjadi muazzin. Kenapa alasannya? Fa innahu anda sautan minka, karena ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam Bilal itu suaranya lebih nyaring dari ikam wahai Abdullah bin Zaid. Jadi Abdullah bin Zaid nang bermimpi tapi nang ditunjuk Rasulullah Bilal. Karena Bilal ini suaranya nyaring. Nah, sunat. Jadi baik juga sunat muazin tuh kalau ada nang nyaring, nang suara baik. Nah, amun kadeda jangan juga. Aku jangan baik suaranya parehab azan. Pas kadeda nang azan. Ini ibarat ada nang baik tuh ya nang baik nang tak baik suara. Nah, Bilal. Jadi Bilal disuruh azan. Jadi Bilal ini setelah Rasulullah meninggal kada lagi azan. Kada lagi. Jadi di Masjid Nabawi itu imbah Rasulullah wafat kada lagi mau azan. Kenapa alasannya? Karena Bilal ini bila sampai asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bila tersambat ngaran Nabi itu menangis gitu. Kenapa lagi? Jadi menangis tuh bang bila tersambat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bilal. Karena Bilal melihat Rasulullah hidup, melihat akhlak Rasulullah. Jadi kagenangan benar. Nah, menangis Bilal bila mendengar nama Nabi Muhammad. Ada kita mendengar salawat ya ketawa gelhak. Orang ya Rabbi shalli ala Muhammad.
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mendengar nama Nabi kadada lalu terharu, kadada lalu rasa cinta. Naudzubillah min dzalik. Bilal menangis, kada mau lagi azan. Tulak sidin ke Syam. Sampai cucu Rasulullah meminta, jadi Bilal itu dimimpi Rasul waktu di Syam. Ujar Bilal, ayo pang, ujar Rasul, ilangi pang aku di Madinah. Nah, di dalam mimpi, ilangi aku Bilal di Madinah, aku hendak rindu. Nah, lalu bulik ke Madinah, disuruh oleh cucu Rasul azan. Ketika azan ini menangisan orang di dalam masjid itu semuaan. Nah, ini Bilal menangis. Bilal, jadi kita nang Bilal itu yang ngaran orang, amun nang muazin itu nang pasnya muazin. Nah, ikam Bilal lah ya, itu berarti itu balaghah aja, ya. Terus maka mendengarlah Sayyidina Umar bin Khattab di rumahnya si Bilal ni azan radhiyallahu anhum. Lalu Sayyidina Umar keluar mengambil selendang dan berucap, demi Rasulullah demi engkau yang diutus dengan benar wahai Rasulullah, ulun jo bermimpi jo malam tadi kayak itu jua bunyinya. Nah, jadi Sayyidina Umar tak mimpi jua. Cuma nang tak dahulu berkisah siapa? Abdullah bin Zaid. Akhirnya qila diriwayatkan malam itu termimpi lebih dari 10 sahabat nang dimimpi oleh malaikat dilajari azan. Nah, 10 orang lebih. Kalau 10 orang tuh nang meriwayatkan itu udah, kalau hadis namanya hadis mutawatir, banyak, ada mungkin dusta. Jadi sejarah azan nih kayak itu tamimpi lebih 10 orang sahabat tamimpi azan tuh kalimatnya sama seperti itu. Nah, makanya orang muazin ini luar biasa. 7 tahun profesi muazin itu dalam kitab Ihya, insyaallah selamat di akhirat. 7 tahun. Itu terumpah Bilal tuh kedengaran di surga tapi kenapa tidak? Bujur. Jadi ya memang ada itu hadisnya. Jadi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, aku mendengar sandalmu tuh berbunyi di surga. Aku belum masuk, sandalmu sudah ada. Harat benar amalanmu wahai Bilal. Napa? Ujar Bilal, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulun ini bila habis berwudu pasti sholat sunat wudu. Nah, jadi setiap berwudu habis itu langsung Bilal sholat wudu. Nah, itu ujar Bilal amalan ulun. Bisa jadi kayak itu. Jadi sidin tuh bila berwudu setelahnya sholat sunat wudu, itu ujar Bilal. Nah, tadahulu tadengar bunyi sandal Bilal. Wallahu a'lam, apakah tadahulu pada Rasul atau itu isyarat bahwa Bilal ini ahli surga. Budak orangnya hitam tapi ahli surga. Jamin sudah, dijamin. Namun kita ini ada jaminan belum? Pon. Iya, kan ada 10 sahabat yang diberi kabar masuk surga di antara. Iya. Ya, Bilal walaupun hitam orangnya tapi ahli surga. Iya, apalagi nam putih ini. Udah naik di akhirat lebih putih lagi. Amin.
Bilal kayaknya bangkit dari kubur tuh kadapinan dulu kita ampi hirang ahli surga. Belum isaleh. Nah, kemudian payusannu al-azanu li ghairi shalah. Ada juga disunatkan azan selain untuk salat. Pertama, fi uzunil mahmum. Sunat diazankan di telinga orang yang sedih. Nah, jadi bila sedih maungut parak da karsukan. Sedih benar nih. Nah, kita nang melihatnya atau misalnya siapakah nang galau nih? Bukan galau. Azankan di telinga. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, jangan nyaring-nyaring. Ya, kebakaran ya juga kayak nana. Jadi sunat azan bila orang tuh sedih. Bila surang aja kah sedih kan Bapak? Apa kita langsung azan? Atau misalnya siapakah anak kesedih? Atau siapakah azankan di telinga? Kemudian orang yang kesurupan. Nah, orang kesurupan azan. Asal yakin aja nih. Nah, ini sahabat 10 orang lebih tak mimpi kalimat ini. Berarti kalimat ini sangat mulia. Asal kita yakin aja tuh. Harus usah membaca nang lain mantra azan. Nah, orang kesurupan jin, atau orang yang lagi marah, azan juga. Lagi marah sarik banar. Dan orang yang akhlaknya buruk, namanya kita misalnya siapakah akhlak buruk, terutama anak misalnya nih, kita azankan di telinga. Rancak-rancak Allahu akbar, Allahu akbar. Azankan, insyaallah suatu saat akhlaknya baik. Nah, ini. Kemudian nang akhlak buruk tadi baik manusia atau binatang. Amuk sapi kurban. Nah, coba pang diazankan dulu, Allahu akbar, Allahu akbar. Amuk terus karena mungkin diganggu setan. Jadi azan. Atau kebakaran. Nah, kebakaran tadi azan. Kadu sabah tilanjang di atas bubungan. Azan. Dan ketika jin itu sangat mengganggu. Jin mengganggu banyak benar, kesurupan massal misalnya. Makanya bila azan di suatu tempat nih, insyaallah situ hantu bukahan. Nah, makanya kita nih 5 kali sehari azan supaya jangan jin setan jahat tuh berdiaman di kampung. Ya, wallahu alam gitu. Kenapa jadi amuk sapi itu? Ya. Wahwa wal iqamah. Nah, kalau tang tadi, kalau nang kesurupan, sedih, marah, akhlak kada baik, kebakaran, itu azan saja. Tapi kalau anak baru lahir itu azan dan iqamah. Azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri, supaya Sibyan, iblis atau jin Sibyan tidak bisa mengganggu. Tapi jangan nyaring azan kayak himuan anak lahir. Allahu akbar, Allahu akbar, pas telinga anak tuli terlalu nyaring. Jangan gimit aja Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian ketika hendak musafir jauh. Jadi hendak musafir haji atau jauh, di belakang musafir nih azan hadap kiblat apa manakah. Nah, di belakang ini sunat azan dan iqamah.
kalau hendak musafir. Nah, kalau hendak membuat mayat ke dalam kubur, kalau di kitab sini di dalam la yusannul azan inda dukhulil qabr khilafan liman qala bisun niyatihi qiyasan li khurujihi minad dunya. Nah, jadi kesimpulannya khilaf ulama, ada yang mengatakan sunat ketika masukkan mayat ke kubur, tapi sebagian yang lain kada. Nah, jadi dua. Ada nang sunat ini mengias karena waktu lahir bahari diazankan. Jadi bulik diazankan juga. Cuma jadi ini tergantung sekonai, amun di suatu tempat tuh orang ada azan, jangan disalahkan. Amun di suatu tempat tuh kada azan, jangan dikarasi azan. Behuel gara-gara itu mayat maka belum masuk. Jangan. Jadi memang khilaf di antara ulama. Nah, ini. Tapi ada satu riwayat, satu pendapat, bila pas menurunkan mayat ke kubur itu ketika azan, itu diringankan pertanyaan mungkar nakir. Artinya pas orang azan nang bujur-bujur azan, misalnya azan asar, azan zuhur, ketika azan itu mayat turun. Nah, ini nang di mana guru sekumpul kayak itu hari waktu guru sekumpul itu pas azan. Nah, jadi kayak apa jakamatnya bisa tunggu kah dahulu atau wallahu alam itu. Cuma mun orang azan jangan tumbar juga pandiren. Nah, jadi wallahu alam masalah tadi. Ya. Pas azan membuatnya. Nah. Boleh ya, amun pada lawas benar. Amun lawas jangan. Ya. Ini diantara tentang azan dan iqamah. Jadi mudah-mudahan kita bisa yakin dengan azan ini. Kalau pulang haji itu diajar makan tuh Pak, ada ajar sudah. Dia karena jauh musafir. Karena jauh. Jauh, apalagi orang bahari. Jauh, Pang. Tulak ke mana kamu jauh? Sunat azan. Ya, sudah isya sampai. Demikian mudah-mudahan tadi kita bisa mengambil fadilat azan ini untuk mengusir jin jahat atau napakah yang lain. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.